Oke, Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kalau malam hari ini saya boleh mendapatkan kesempatan untuk menggantikan tempat Bapak Gembala sementara. 30 menit aja ya Des, jangan lama-lama. Siap? Oke, malam hari ini tema yang saya bagikan adalah fokus ke Tuhan. Ayatnya saya ambil dari Filipi 4 ayat 13. Nanti saya yang bacakan. Segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sebelum saya membahas tema ini, saya akan memberikan satu cerita dan kesaksian tentang kehidupan dan pekerjaan saya di Pulau Langkawi. Kiranya ini menjadi suatu pemahaman kenapa saya memilih tema fokus ke Tuhan. Tahun 2017 saya tiba di Langkawi. Saya bekerja di tempat yang sama, ya, dan 4 tahun biaya visa kerja saya itu dibayar oleh perusahaan. Tapi tahun 2001 ini, ya, saya bilang tahun kejutan buat saya, di mana awal tahun sampai penghujung tahun ini saya mendapat kejutan-kejutan yang tidak pernah terpikirkan ya. Jadi bisa dibilang tahun ini tuh tahun-tahun kejutan dan 4 kejutan yang saya dapat. Dan yang pertama itu adalah pemotongan gaji. Tahun 2020 awal pandemik gaji saya sudah dipotong no service point. Tahun 2021 awal tahun, kejutan yang pertama, gaji saya dipotong lagi untuk bayar visa kerja. Dan kejutan yang saya dapat itu memberikan saya bukan rasa bahagia, tapi rasa takut yang berlebihan. Takut apa aja sih yang saya dapatkan? Yang pertama adalah rasa takut kurang. Ya, terutama waktu gaji saya dipotong. Lama-lama habis. Takut kurang itu sampai saya tidak bisa menjadi anak Tuhan yang setia. Dan juga takut kurang karena saya tidak bisa membiayai kuliah anak saya. Tapi saya tidak mau bahas itu ya. Dan takut yang kedua adalah takut saya nggak bisa pulang. Di tengah-tengah tahun ini, anak saya kena COVID. Anak saya yang pertama ya. Saat itu bulan Juni. Waktu saya terima kabar itu, saya lagi ada di tingkat 4 hotel. Itu saya rasanya cuma mau terbang seperti burung Raja Wali ya. Di pikiran benak saya itu cuma mau ketemu sama Gio. Rasa takut berlebihan, takut kalau ada apa-apa, atau takut kalau sampai kenapa-napa, saya nggak bisa ketemu lagi anak saya. Takut yang berlebihan, takut nggak bisa pulang. Saya nggak punya kesempatan untuk pulang. Dan yang ketiga adalah takut kehilangan orang-orang yang saya kasihi dan mengasihi saya. Saat ini saya sedang dekat dengan seorang pria. Walaupun kita belum membahas jenjang keseriusan, tapi kita sudah dekat ya. Dan bulan Agustus ini saya dikejutkan dengan suatu kabar kalau dia divonis menderita gangguan bipolar. Itu benar-benar suatu kejutan yang luar biasa buat saya. Wow, saya bilang. Tapi it's okay. Dan kejutan yang kedua, itu datang dari bapak angkat saya, bapak rohani saya, di mana saya sudah tinggal sama dia di tahun 2015, saya sudah berdomisili di Semarang ya. Jadi semua barang-barang saya ada di Semarang. Itu saya dapat kabar, tiba-tiba dia hilang ingatan, Alzheimer. Waktu saya dengar kabar itu, saya kebingungan, ketakutan, berkecamuk segala macam di dalam pikiran saya. Karena yang saya pikirin dokumen saya. Saya nggak tahu saya harus bagaimana, karena dia pun juga lupa dia di mana gitu loh. Jadi waktu saya tanya, Pak ada di mana gitu, saya nggak tahu, entar di Jakarta, entar di Semarang gitu. Loh, itu rumah sekarang di mana? Dia juga
Dia bilang entar rumahnya jaga, entar rumahnya ada yang kosong gitu kan. Yang jadi pikiran saya itu cuma dokumen saya ada di situ. Dan dalam mengatasi segala dan saat itu situasi saya tuh benar-benar kacau karena saya nggak bisa mengatasi ketakutan itu. Hati, pikiran saya cuma dihantui oleh hidup dan hari-hari saya cuma dihantui pikiran-pikiran takut. Apa yang harus saya lakukan? Cuma ada 2 keputusan, tapi saya nggak bisa ngambil keputusan itu. Karena saat itu saya dihantui ketakutan. Pilihannya cuma 2, pulang atau cuti. Kalau saya pilih cuti, duit ora ono. Persyaratan saya untuk cuti, saya harus bayar semuanya. Tiket, deposito, sama karantina kembali dari Malaysia. Dan kalau saya pilih pulang, bye-bye Langkawi, keraguan saya ada 2. Yang pertama, saya belum dapat pekerjaan baru. Karena faktor umur, saya udah di atas 20 tahun, it's 40 tahun. Sabar pemirsa, kita sabar pemirsa, kita seumuran. Bercanda dulu dong biar nggak tegang, ya kan? Jadi karena saya faktor umur, saya ragu, bisa nggak ya saya dapat pekerjaan seperti yang saat ini? Dan yang kedua, saya berat untuk ninggalin pacar saya karena dia sedang sakit. Tapi saya harus pulang karena dokumen saya. Wah, benar-benar saya dihadapkan dengan satu kesulitan yang saya nggak tahu saya harus pilih yang mana. Yang bisa saya lakukan saat itu adalah cuma nangis. Jujur, setiap malam saya pulang kerja, waktu tidur saya pakai cuma nangis buat 1 jam. 1 jam nangis. Itu rasanya dari air mata biasa sampai air mata darah mungkin mau keluar. Cuma satu kata saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakuin? Tuhan apa yang harus saya lakuin? Saya nggak tahu saya mau lakuin apa Tuhan. Sampai satu hari saya disadarkan, saya ditegur, saya dinasihatin, saya diingatkan. Dan di situ saya ambil waktu. Saya berdiam diri dan bersaat teduh. Waktu saya lakukan itu, yang muncul dalam pikiran dan benak saya adalah wajah Tuhan. Saya sempat tertegun, saya tanya, why God? Why? Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 22 ayat 44. A. Sebentar. Lukas 22 ayat 44. Oke, saya baca yang ayat A-nya ya. Ia sangat ketakutan. Ia yang dimaksud siapa? Ia yang dimaksud adalah Yesus, Tuhan. Tuhan pernah merasakan ketakutan. Dan saya juga pernah merasakan ketakutan. Jadi saya tidak sendirian. Saya tidak membahas ketakutannya ya, tapi saya akan membahas apa yang Yesus lakukan waktu dia merasakan ketakutan itu. Ada 3 poin yang saya mau bagikan, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut kita, dan saya namakan poin itu adalah 3B. 3B yang pertama adalah berdoa. Saya ambil ayatnya dari Lukas 22 ayat 44, saya lanjutkan ya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Semakin Yesus ketakutan,
Dan semakin ia sungguh-sungguh berdoa, semakin saya ketakutan, semakin ngejar nangis saya. Yesus berdoa sampai peluhnya mau keluar darah. Saya ketakutan sampai air mata saya mau berubah jadi darah. Tapi luar biasa, saya belajar dari firman Tuhan. Saya berusaha menyadari kesalahan saya, dan saya punya satu kebiasaan baik ya. Saya suka bangun pagi. Jadi saya bangun pagi itu ikut jadwal kerja saya. Kalau saya kalau kerja saya jam 7, saya bangun jam 5. Nah, apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Karena doa adalah nafas hidup. Tanpa doa ada yang kurang dalam hidup saya. Dan saya percaya doa bisa mengubah segala sesuatu. Waktu saya berdoa, takut yang kedua, takut yang pertama, takut kurang, itu Tuhan genapi. Yang mestinya 10 bulan, saya dipotong gaji. Dipersingkat hanya 5 bulan. Jawaban dari doa. Dan B yang kedua adalah beriman. Next. Ayatnya saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar. Saya ambil contoh salah satu tokoh Alkitab yang terkenal. Siapa yang nggak kenal Bapak Abraham ya? Abraham adalah Bapak segala bangsa. Abraham yang bertahun-tahun menantikan seorang anak, dan Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak lelaki kepada Abraham dan Sarah. Dan dalam penantian yang bertahun-tahun itu, dan dengan iman yang teguh kepada Tuhan, mereka akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki dari Tuhan. Sampai saat ini saya belum tahu keputusan yang saya ambil. Tapi saya belajar untuk beriman. Saya belajar untuk menaruh ketakutan saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan saya percaya waktu saya belajar untuk bertumbuh di dalam iman saya, apa yang saya butuhkan, kalaupun saya harus pulang, kalau sudah waktunya saya pulang, Tuhan pasti penuhi kebutuhan saya. Kalaupun saya harus cuti, Tuhan akan pakai siapa saja untuk menolong saya. Itu B yang kedua. Dan B yang terakhir adalah bergerak. Sorry ya, ini nggak ada ayatnya, tapi tadi saya udah ketemu ayatnya ya. Ayatnya ada di, bentar. Amsal 16 ayat 3. Bergerak. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bergerak artinya adalah kita melakukan bagian kita. Sinkron ke dalam Alkitab, sinkron ke dalam ayatnya, serahkanlah perbuatanmu. Saya menyerahkan semua ketakutan saya ke dalam tangan Tuhan, dan saya memohon hikmat dari Tuhan untuk saya mampu melakukan bagian saya. Saya sudah melakukan B yang pertama. Saya sudah melakukan B yang kedua. Dan nggak mungkin saya cuma stop sampai di 2 itu. Dan saya juga harus melakukan B yang terakhir adalah bergerak. Contoh dalam case saya, kalau saya cuma berdoa dan beriman dan saya tidak berusaha untuk mencari informasi atau bertanya pada siapa saja untuk saya bisa, mungkin saya
bisa mendapatkan pekerjaan yang baru, baik di Jakarta atau mungkin di Langkawi, di tempat lain. Ya. Itu yang saya bilang, kita harus bergerak. Jadi nggak mungkin kan abrak-kedabrak Tuhan mau kasih duit langsung dari atas. Terus abrak-kedabrak Tuhan mau kasih duit atau mau kasih pekerjaan langsung dari atas. Yang Tuhan mau adalah kita berusaha. Selebihnya Tuhan lakukan bagiannya. So, ini satu gambaran dari firman tema yang saya bawakan. Mungkin ada teman-teman yang saat ini merasakan rasa takut yang sama seperti saya. Ya, saya juga masih belajar. Saya juga mau ngajak teman-teman untuk kita sama-sama meresponi firman Tuhan, untuk kita belajar melakukan 3B dalam supaya ini untuk melakukan 3B untuk kita bisa mengarahkan hidup kita untuk lebih fokus ke Tuhan, bukan ke masalah kita. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, tetap kita harus kembali fokus ke Tuhan, bukan ke masalahnya. Seperti lagu yang sebelumnya kita bawakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan karena Dia Tuhan penolong yang setia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan tutup dalam doa, Desi. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Engkau telah memakai kami untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga telah melaksanakan tanggung jawab kami, bagian kami. Kiranya apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dan juga Tuhan, tolong kami semua untuk kami dapat meresponi firman-Mu. Dan juga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, berkati kami, berkati teman-teman kami. Dan berkati komsel kami Tuhan. Kiranya melalui komsel kami ini Tuhan, banyak jiwa kami jangkau untuk Tuhan. Dan nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya.